sannu tartibu ayil faiti wa yusannu lan den sunaki apa tartibuhu murut-murutake ing faid wa yusannu lan den sunake apa tartibuhu murut-murutake ing faid ayil faiti tegese salat kang pot fayak di mongko ngodono sapa syahas lek bali nang fa'il yo berarti sapa man marrah as-subha ing salat subuh qabla dhuhri ing dalem sadurunge zuhur walan eling kaza kelawan kaya ikilah sak teruse wa taqdimuhu ala hadiratin wa taqdimuhu lan dinginake ing faid in fatalamun pot opo faid wa taqdimuhu lan dinginake ing faid ala hadiratin ing atase salat kang hadir tapi la ya khaufu kang ora kuwatir sapa man la ya khaufu kang ora kuwatir sapa man fautaha ing pote hadirah fautaha ing pote hadirah in fatalamun pot opo faid bi'udrin kelawan udur wa in khasyiya fauta jama'atiha 'alal mu'tamad wa in khasyiya senajan kuatir sapa man marrah kuatir fauta jama'atiha ing pote jama'ai hadirah ing pote jama'ai hadirah 'alal mu'tamadi miturut ing atase kaul mu'tamad wa idza fata bila udrin fayajibu taqdimuhu 'alaiha wa idza fatalan ari kalane pot opo faid bila udrin kelawan tanpa udzur fayajibu mongko wajib apa taqdimuhu dinginake ing faid 'alaiha ing atase hadirah amma idza khafa fautal hadirah bi ayyaqa ba'daha wa in qalla yaqa kharijal waqti fayalzamu albatu biha amma idza khafa anapun ari kalane kuatir sapa man marrah amma idza khafa anapun ari kalane kuatir sapa man marrah kuatir fautal hadirati ing pote salat kang hadir ing pote salat kang hadir ya Allah ya Rabbi ya Karim bi ayyaqa gambare kelawan yen to tumibo gambari kelawan yen to tumiba apa ba'duha setengah hadirah tumiba wa ing qalla senajan kedhi apa ba'duha wa ing qalla senajan kedhi apa ba'duha tumiba kharijal waqti ing dalem jabane waktu fayalzamuhu mongko wajib ing man apa albat ngawiti biha kelawan hadirah wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin wa in fuqidat tartibu wa yajibulan wajib apa taqdimu ma ngurut-ngurutake apa taqdimu ma dinginake ing barang dinginake ing salat fata kang pot apa ma bighairi udrin kelawan tanpa udur didahulukan alama ngereake ngatasi salat fata kang pot opemah bi udrin sebab udur wa in fukita senajan den sepeake apa tartibu tartib li'annahu krana sak temene tartib iku sunnatun sunnah wal bidaru utawi agi-agi bidar itu dari badara yubadiru mubadaratan wa bidar wal bidaru utawi agi-agi wajibun kang wajib wa idza bulan den sunnahake apa takhirur rawatibi ngakhirake ing pira-pira salat sunnah rawatib anil fawaiti saking pira-pira salat kang pot bi udrin sebab udur wa yajibulan wajib apa takhiruha
ngakhirake ing rawatib. Apa takhiruha ngakhirake ing rawatib. Dipun akhirake anil fawaiti saking pira-pira salat kang pot. Anil fawaiti saking pira-pira salat kang pot. Bighairi udrin kelawan tanpa udzur. Bighairi udrin kelawan tanpa udzur. Tambihun. Tambihun utawi iki ku pepeling siji. Utawi iki ku pepeling siji. Man mata wa alaihi salatu fardin lam tuqda wa lam tufda anhu. Man utawi sapa wonge? Man utawi sapa wonge? Iku mata mati sapa man. Iku mata mati sapa man wa alaihi hali. Iki waune wa hal. Wa alaihi hali iku tetep ing atase man. Wa alaihi hali iku tetep ing atase man. Salatu fardin utawi salat fardu. Salatu fardin utawi salat fardu. Kalau ada orang meninggal memiliki tanggungan salat fardu, salat 5 waktu, dia pernah enggak salat semasa hidupnya, lam tuqdo. Mongko ora kena den qodoi. Apa salatu fardin? Lam tuqdo. Mongko ora kena den qodoi apa salatu fardin. Walam tufdalan ora kena den tebus. Lan ora kena den tebus apa salatu fardin. Den tebus anhu atas nama man. Anhu atas nama man. Berarti lek kula enggak ada bapak tahu gak salat mati, wis gak kena disolati di kodokno Gus gak kena menurut pendapat pertama. Ya wis, lakum dinukum waliyad din lek jare saiki karo ayate ya. Urusan masing-masing lah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tapi wa fi qaulin. Lan iku tetep ing dalem qaul siji. Wa fi qaulin lan iku tetep ing dalem qaul siji. Innaha tuf'alu anhu tawi dawu innaha tuf'alu anhu. Innaha saat temene sholatu fardin. Innaha saat temene sholatu fardin. Iku tuf'alu den lakoni apa sholatu fardin. Iku tuf'alu den lakoni apa sholatu fardin. Anhu atas nama man. Anhu atas nama man. Awsa biha amla. Awsa padha uga wasiat sapa man. Awsa padha uga wasiat sapa man. Biha kelawan ya Allah ya Rabbi ya Karim sholatu fardin. Amla utawa ora auso. Amla utawa ora auso. Hakahu nyeritakake ing qaul. Hakahu nyeritakake ing qaul sapa al-Ubadi al-Imam al-Ubadi Anis Syafi'i saking al-Imam Asy-Syafi'i. Anis Syafi'i saking al-Imam Asy-Syafi'i. Li khabarin fihi. Li khabarin krana arai hadis. Li khabarin krana arai hadis fihi ing dalem qaul wa fa'alalan agawi. Wa fa'alalan agawi bi kelawan qaul. Bihi kelawan qaul sapa as-Subki al-Imam as-Subki. Sapa as-Subki al-Imam as-Subki agawi an ba'di aqaribi. Saking setengah pira-pira kerabate as-Subki. Saking setengah pira-pira kerabate as-Subki sampun. Samangke melanjutkan keterangan kemarin pembahasan masalah sholat. Ketika ada orang memiliki kodoan sholat, maka dilihat dulu apakah kodoan sholatnya ini ada udzur atau tanpa udzur. Biyen iku wae gak sembayang ana udzure ta gak? Kalau dulu ketika ditinggalkannya sholat itu sehingga menjadi qadha itu tanpa ada udzur, lek gak ana udzure biyen moro-moro gak sembayang, maka orang itu wajib harus untuk mengqadhanya secara segera. Harus mengqadha secara segera. Arti dari kata segera itu adalah seluruh waktu yang dia miliki harus dia gunakan untuk mengqadha sholat. Bahkan sampai-sampai dia haram untuk melakukan sholat sunnah. Karena harus segera untuk mengqadha'i sholat yang dia tinggalkan tanpa ada udzur. Menurut versinya Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi lek Ramadan wis gak usah tarawih lek Imam Ibnu Hajar ngene. Qadha doae. Berarti haram tarawih, Gus. Iya, qadha ae wis. Tapi lek padha-padha gak tarawih, mending melok Imam Romli, wong padha-padha gak tarawih yo. Yo gak tarawih yo gak qadha. Marisa kegiatannya apa?
pengin terawih jane. Tapi jarine haram terawih. Ya wis gak terawih. Terus endi nang warung ngopi lho. Padha-padha ngono melek Imam Romli ae, Mbak. Ya, terawih ae. Ikut Imam Romli yang mengatakan tidak haram untuk melakukan sholat sunnah. Yang kedua, ketika sholat qadha itu dulu ditinggalkan dengan adanya udzur. Jadi ono udzure piyen. Piyen gak sembahyang mergo ono udzure. Maka kalau itu hukum menyegerakan untuk melakukan qadha tidaklah wajib, tapi hanya sunnah. Tapi apike diundang-undang di qadha, tapi gak sampai wajib. Lah samangke nyampe pembahasan kemarin. Kemarin terakhir aku ngomong apa? Hei, sing kemarin bersambung apa terakhir? Mengurutkan sholat. Loh, piye to kok sholat apa? Kemarin saya ngomong bahwa terkait masalah teknis pelaksanaan qadha sholat, apakah itu nanti sholat itu kalau kita mau ngodok dur asar apa subuh duhur asar isya, subuh duhur asar maghrib isya, maka dikatakan wa yusannu tartibu ayil fa'id fayaqdi as-subha qabla adh-dhuhri wa hakadha. Ternyata ada anjuran, ini hanya kesunahan ya, enggak wajib. Ada anjuran kesunahan sebaiknya secara teknis pelaksanaan sholat qadha itu dilakukan secara tertib, dilakukan secara urut. Artinya secara urut berarti kalau punya qadhaan sholat 5, subuhnya dulu. Kalau subuhnya sudah berarti zuhur. Kalau zuhurnya sudah baru asar. Habis asar maghrib, habis maghrib isya. Sunnah untuk dilaksanakan secara urut, tertib. Semestinya begitu. Tapi umpama nggak begitu juga nggak apa-apa. Seumpama nggak tertib, nggak urut juga nggak apa-apa. Ini sunnahnya. Sunnahnya begitu. Jadi kalau melihat teks ibarat ini, berarti orang itu kalau mau qadha sebaiknya sunnahnya sholat subuh, habis sholat subuh qadha, ya. Setelah sholat subuh mau qadha. Qadhanya subuh apa? Subuh zuhur asar maghrib isya. Subuh zuhur asar maghrib isya. Oleh tanggal 1. Kalau pengen qadha mana oleh tanggal lu. Oleh tanggal 3. Paham ya maksud saya? Tapi seumpama habis sholat subuh 5, habis sholat zuhur 5, habis sholat asar 5, gimana ya nggak apa-apa. Cuma nggak dapat kesunahan untuk sunniyatut tertib fil qadha, kesunahan untuk melakukan qadha secara urut. Wa taqdimu ala hadiratin. Kesunahan selanjutnya adalah sunnah untuk melaksanakan sholat qadha terlebih dahulu, baru kemudian melakukan sholat yang semestinya dilakukan di waktu itu. Kenyataannya kan gini, Pak. Awak dhewe ku cara duwe qadhaan sholat. Misalnya ya subuh kawanen. Subuh gak tangi. Kawanen. Tangi-tangi sampai jam 12 ket tangi zuhur. Pertanyaannya, kamu kalau bangun jam 12 zuhur, kamu ngodok subuh dulu apa sholat zuhur dulu? Lek kue cara kue biasa ya. Kamu zuhuran dulu atau kamu melakukan qadha subuh dulu? Zuhur dulu. Delok kitab. Wa taqdimu ala hadiratin. Ternyata kenyataannya, anjurannya bila mana kita memiliki qadhaan sholat, maka sunnah untuk terlebih dahulu melakukan sholat qadha, baru kemudian sholat di waktu itu. Sholat di waktu itu apa? Zuhur. Sholat qadhanya apa? Subuh. Berarti subuh dulu baru zuhur. Infata bi'udrin. Gitu itu wajib tagus, enggak wajib, tapi sunnah. Sunnah untuk terlebih dahulu mengqadha sholat daripada melakukan sholat yang ada di waktu itu. Jika memang sholat qadhanya itu sholat qadha yang dengan adanya udzur. Tengok nih. Dengan sholat qadha yang memang dengan adanya udzur. Sehingga hukumnya hanya sunnah. Paham Mas? Umpama
Umpama ya, kamu jam 2 malam tidur, saking ngeremeke awak paling capek saudara, saking capek jam 2 malam tidur, gak tangi blas, jam 2 malam itu kan belum masuk waktu subuh, kamu tidur sampai baru bangun jam 11. Jam 11 ikat melek ini, Allahu Akbar, azan duhur. Pertanyaannya, qodoan sholat subuh kamu dengan udzur atau tanpa udzur? Dengan udzur atau tanpa udzur? Apa udzurnya? Hah? Tidur. Piye to iki? Di rumah nih makane, jong ngelindur ya, ngaji. Apa udzurnya? Udzurnya tidur. Tidur yang tidak dianggap sebagai kecerobohan, yaitu tidur sebelum masuknya waktu. Ada orang tidur jam 2 malam, tidur bangun jam 11 siang, tangi jam 11, lu azan rek. Pertanyaannya, kalau ketika jam 11 itu dia dengar azan duhur, kemudian dia sholat duhur dulu, baru kemudian qadha subuh, dosa nggak? Dosa apa enggak dia? Dosa enggak dia? Enggak. Kenapa enggak dosa? Karena sholat qadha subuh itu sunnah. Qadha subuh itu sunnah. Mendahulukan qadhaan itu dihukumi sunnah karena qadhaannya itu dengan adanya udzur. Ngono Mas. Wa in khasyiya fauta jama'atiha 'alal mu'tamad. Meskipun toh ketika kamu melakukan qadhaan terlebih dahulu, itu nanti menyebabkan sholat di waktu itu kehilangan jamaahnya. Kehilangan jamaahnya. Contoh ya. Ya kayak ini mau. Turu jam loro. Turu. Capek saudara. Tangi-tangi jam 11. Allahu Akbar zuhur. Habian sik. Kan langsung tangi ya. Habian sik ya. Habian dhisik 15 menit baru tuh. Mari wudu. Cari ini Fathul Mu'in qadha subuh dhisik. Qadha lah. Allahu Akbar. Qadha. Gus kula lek qadha subuh dulu, Gus. Kula berangkat teng masjid sudah buyar jamaah zuhurnya. Apa enggak lebih baik saya zuhuran dulu? Zuhuran dapat jamaah baru setelah itu qadha subuh. Jawabannya tetap tidak. Tetap dianjurkan untuk mengqadha subuh dulu. Meskipun imbasnya wa in khasyiya fauta jama'atiha. Meskipun nanti imbasnya adalah kehilangan jamaahnya sholat yang pada saat itu, yaitu sholat zuhur. Paham ya? Itu kalau sholatnya sholat yang qadhanya dengan adanya udzur. Tapi wa idza fata bila udrin fayajibu taqdimuhu. Tapi kalau sholat qadhanya ini sholat qadha tanpa adanya udzur, kalau sholat qadhanya ini sholat qadha tanpa adanya udzur, maka hukum mendahulukan sholat qadha dibandingkan sholat hadir, sholat yang ada pada saat itu, hukumnya bukan lagi sunnah tapi wajib. Ngarek gaplekan ini duhur-duhur. Tas. Lek ngono Mobile Legend ngene. Apian khabus. Yo. Saper, gak biar-biar. Sampai krungu azan asar. Begitu masuk waktu asar, buyar sih yo, jamaah asar yo. Kamu melakukan sholat asar, hukumnya berdosa. Melakukan sholat asar hukumnya, kenapa berdosa? Apanya yang tanpa adanya udzur? Kalau cakap yang enak, karena dia harus mendahulukan qadha zuhurnya yang dia tinggalkan secara sengaja tanpa adanya udzur. Paham? Kalau dalam kasus yang ini tadi, kalau dia sholat asar dulu dosa, duduk sholat asar dosa, tapi dengan dia tidak mendahulukan sholat qadhanya yang dia tinggalkan tanpa adanya udzur, itu hukumnya berdosa. Karena sebenarnya dia wajib mendahulukan qadhanya dibandingkan sholat asarnya. Paham ya? Itu bedanya. Amma idza khafa fautal hadirah,
bi ayyaqa ba'daha wa in qalla kharijal waqti fayalzamu al-bad'u biha. Tapi bila mana dia mendahulukan sholat qadha, dia khawatir kehilangan sholat yang hadir, maka dia wajib untuk melakukan sholat yang hadir terlebih dahulu. Tapi bila mana dia melakukan qadha terlebih dahulu, kok nanti menyebabkan sholat yang hadir menjadi qadha atau keluar waktu, maka dia harus mendahulukan sholat yang paham? Allahu Rabbi, kau ngerti hadir ora? Hadir itu saat ini. Cara saat ini sholatnya berarti sholat apa boleh saiki? Ngono lho. Sholat hadir ngono. Terus diket mau dibahasano sholat saat ini digawe hadir wis berbuyung gitu. Sholat hadir itu sholat yang saat ini. Bila mana orang itu dengan dia mendahulukan sholat qadha-nya menyebabkan dia kehilangan sholat hadirnya, maka dia justru harus mendahulukan sholat hadir. Contoh, turun wis angler nemen, ngerti angler ya? Tane apa nyenyak nyawanya. Nunggu tuh satu. Wes sampai tangi-tangi maghrib kurang 5 menit. Maghrib kurang 5 menit berarti punya qadhaan biru kok nih. Wong iki asar kok punya qadhaan asar. Utek iki digawe dhewe wae ngaji. Jo mikir apa-apa. Turu ke zuhur. Bangun dia maghrib kurang 5 menit. Berarti dia punya qadhaan apa? Zuhur. Salat hadirnya apa? Asar. 5 menit sebelum maghrib ini waktu yang tersisa, waktu asar yang tersisa ini. Kalau dia wudu, setelah wudu dia sholat, otomatis hanya cukup untuk melakukan satu sholat. Paham mesti? Kok cara dhek zuhur dhisik? Sholat zuhur misalnya 2 menit, Allahu Akbar. Kan 5 menit ya. Zuhur anggap ae 2 menit wis, sak cepet-cepete. Ya awak dhewe lek karo sholat kan ekspres jujur-jujuran wae. Ekspres 2 menit ya. Sak wudune Gus, 2 menit sak wudune 2 menit ki 2 menit, berarti 4 menit. Berarti kari mek sak engko takbir asar Allahu Akbar oleh sak rakaat adzan maghrib. Itu namanya dengan kita mendahulukan sholat qadha menyebabkan sholat yang hadir justru terbengkalai. Wong kene karepane dhisikno sing qadha malah dadekno sholat sing gak qadha dadi paham mesti. Kalau seperti itu prakteknya, ya sudah kamu sholat yang hadir dulu. Sholat asar dulu. Mulai lah zuhur malah bablas maneh. Wong ket mau bablas gak usah dibahas. Iki sing kena diupayakan, paham maksud saya ya? Jadi kalau yang zuhur sudah dari tadi kalau itu. Bablas wis ket mau. Iki lek asare mbok tinggal engko dhisik, zuhur dhisik. Akhire bablas karo zuhur bablas, asar bablas. Dadi ngono. Sampe bahasa gampang ngene. Engko lek qadha dhisik nggarai kok salate malih bablas karo ngono. Berarti salate gak qadha dhisik tapi salat hadir dhisik. Ya, kata kuncinya begitulah. Paham ya? Yang ngaji online paham ya? Jadi begitu. Memang anjurannya kalau untuk sholat yang ditinggalkan itu dengan adanya udzur, dianjurkan untuk qadha dulu. Kalau ditinggalkannya tanpa udzur, maka wajib mendahulukan qadha dulu. Itu dengan catatan kalau tidak menyebabkan sholat yang hadir menjadi terbengkalai. Kalau menjadi terbengkalai, wajib sholat hadir dulu. Oke? Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin wa in fuqidat tartib. Dan hukumnya wajib untuk mendahulukan
sholat qadha yang ditinggalkan tanpa udzur dibandingkan sholat qadha yang ditinggalkan dengan adanya udzur. Uang kan siji-siji ta, Pak. Biyen zaman 6 tahun duwe qadhaan. Qadhaan udzur ta gak udzur? Gak udzur Gus ngocoy. Ya. Setengah bulan wingi tahun duwe qadhaan ya Gus. Oh, qadha udzur ta qadha gak udzur? Udzur turu. Berarti kan ada dua model qadha. Punya qadhaan udzur, punya qadhaan tanpa. Maka yang wajib didahulukan adalah qadhaan yang tanpa udzur. Mergo ku cara nang pangeran, gak ada temenan. Enggak ada udzur ora sembayang. Ya. Jadi ku cara kesalahan besar. Tebus dulu yang itu. Untuk kesalahan qadhaan yang dengan udzur itu enggak begitu. Nanti dulu. Dibereskan yang tanpa udzur terlebih dahulu. Gus, kalau begitulah nanti jadinya enggak tertib. Enggak urut. Paham enggak urut ya? Paham maksud saya enggak urut ya? Sing kudune kan ngene, Pak. Kok cara ada duwe kalender. Tanggal 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 30 April. Mestinya kan ngodoke 1 April, 2 April, 3 April, 4 April. Mestinya kan ngono. Nek kepengin urut. Sunai kan urut ngono kuwi. Kalau kita menuruti praktek ini, mendahulukan yang ditinggalkan tanpa udzur, akhirnya korat karit. Lah aku sing gak ono udzure, sing ninggal salat gak ono udzure iku tanggal 30 ya. Sing tanggal 1 ku udzur. Berarti aku ngodok tanggal 30 dhisik, baru ngodok tanggal 1, ndak masalah. Karena apa? Karena kewajiban kita adalah menyegerakan qadha salat tanpa adanya udzur. Sedangkan untuk urutan itu hukumnya hanya sunnah. Paham ya? Paham ya? Apa mau? Wajib. Selalu menjalankan. Iku lak mau sing seta sih mal. Wajib Wajib menjalankan sholat qadha tanpa udzur daripada sholat qadha dengan adanya udzur. Wajib mendahulukan sholat yang ditinggalkan tanpa udzur dibandingkan sholat qadha dengan adanya udzur. Wis. Yo begitu. Terakhir, wayuddabu ta'khirur rawatibi 'anil fawaiti bi'udrin. Hukumnya sunnah untuk mengakhirkan sholat sunnah rawatib dari sholat qadha dengan adanya udzur. Yes. Disunnahkan untuk mengakhirkan sholat sunnah rawatib dari sholat qadha dengan adanya udzur. Kira-kira lek awakmu mbak ya, kamu sholat zuhur dhisik, mari sembahyang zuhur ba'diyah apa qadha dhisik? Lek wong kan biasa ngene ya, sembahyang zuhur dhisik ae mari sembahyang zuhur ba'diyah, mari ba'diyah baru qadha. Ternyata sebenarnya kalau kita punya qadhaan sholat dengan adanya udzur, maka sunnah itu ditunda dulu pelaksanaannya. Ya, kita punya qadhaan sholat dengan adanya udzur, maka itu pelaksanaannya lebih dulu daripada sholat sunnah rawatib. Jadi qobliyah ba'diyah itu nanti dulu, baru ini dulu baru nanti qobliyah ba'diyah. Tapi ini hukumnya sunnah. Umpama sampean ba'diyah dhisik juga dosa karena hanya sunnah. Tapi kalau ini wajibu ta'khiru 'anil fawaiti bighairi udhrin. Tapi kalau sholat qadha-nya ini qadha tanpa udzur, maka hukum mendahulukan qadha tanpa udzur itu dibandingkan sholat rawatib itu hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Pokoknya tanpa udzur iki pangeran jan mangkel tenan lho. Hah? Jadi kudu ndang diberes ini, kudu ndang disaur. Titik kuwi wis. Terakhir tambihun. Man mata wa alaihi salatu fardin lam tuqda wa lam tufta anhu. Berkaitan masalah qadha dan qadha. Istilah qadha itu kalau orangnya masih hidup. Apa tadi? Istilah qadha itu kalau orangnya masih kan pembahasannya ngono, Pak. Kalau orang punya
kodoan sholat, maka dia melakukan. Dari tadi yang dibahas itu dia sendiri yang punya kodoan, dia sendiri yang mengkodoi. Saya pertanyaannya, kalau orangnya meninggal, man mata wa alaihi sholatu fardin. Kalau ada orang meninggal dalam kondisi punya tanggungan kodok sholat fardu, kodok sholat 5 waktu, maka lam tuqdo wa lam tufta'an, maka sholat kodoknya orang yang sudah mati itu tidak bisa dikodoi dan tidak bisa ditebus dengan fidyah. Misalnya punya orang tua, bapak kula Gus akhir-akhir niku sakit boten sholat, ya nopo sakit kula kodoi tak utawi kula fidyah boten sakit, nggak bisa ya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Yo la taziru waziratun wizra ukhra, karena yang namanya orang melakukan dosa tidak akan ditanggung oleh orang yang lain. Mungkin kodoan kono kok lapa aku melok nyaur yo, mungkin nggak dibayang kono lapa aku melok nyaur barang. Pendapat pertama tapi gue cuma dulu lihat urusan bapak tak antemi gue balik bapak carno Gus yo carno ya bapak tak antemi goblok gue jadi. Pendapat yang kedua, wa fi qaulin innaha tuf'alu anhu. Menurut pendapat yang lain, bahwasannya sholat kodoknya orang yang sudah mati itu bisa dilakukan atas nama dia. Bisa dilakukan atas nama dia. Artinya orang yang sudah meninggal itu sholatnya tetap bisa diselesaikan, tetap bisa dibereskan, tetap bisa dilunasi. Siapa yang melunasi? Dia yang masih hidup. Oke. Ausobi'ablah. Baik orang yang mati ini berwasiat untuk sholatnya dikodokkan atau tidak berwasiat. Lalu ono kata-kata ausobia aulagus. Mergo ini Pak. Ada banyak pendapat dalam mazhab yang diakui itu berpendapat bahwa orang yang mati yang punya kodokan sholat itu bisa diselesaikan sholatnya kalau dia berwasiat. Paham ya? Orang yang mati punya kodokan sholat itu bisa diselesaikan kodokan sholatnya oleh orang yang masih hidup kalau dia berwasiat. Ada pendapat yang mengatakan begini. Tapi kalau Fathul Mu'in menyatakan satu pendapat dalam kitab Fathul Mu'in ini tidak hanya berwasiat. Ausobia amlah. Orang yang mati memiliki tanggungan kodokan sholat fardu yang belum sempat diselesaikan itu tuf'alu anhu, bisa diselesaikan atas nama dia oleh orang yang masih hidup, baik yang mati itu berwasiat atau tidak. Berwasiat untuk diselesaikan atau paham ya? Pendapat yang kedua ya. Hakau al-Ubadi anis Syafi'i. Dan pendapat ini dihikayahkan oleh Imam Ubadi dari Imam Syafi'i. Wa fa'ala bi as-Subki an ba'di aqaribi. Pendapat ini bukan cuma sekedar pendapat. Pendapat ini bukan cuma sekedar pendapat, tapi pendapat ini direalisasikan, dipraktekkan, dilakukan oleh Al-Imam As-Subki, melakukan itu dari sebagian kerabat-kerabatnya. Jadi Imam Subki itu punya ba'dil aqarib, sebagian kerabat-kerabat yang ketika meninggal masih punya tanggungan sholat qadha. Akhirnya sama Imam Subki itu dituntaskan. Yes. Saya ngomong Pak. Berarti kalau punya bapak meninggal, punya qadhaan sholat diselesaikan Gus. Iya diselesaikan. Diselesaikan itu gimana Gus? Ada dua opsi. Ada al-qadha, ada al-fidyah. Bisa kamu qadhakan, ya? Diqadhakan berarti gimana? Yo kamu sholat atas nama dia. Niat jurat dia, niat ingsun sholat maghrib 3 rakaat atas nama Pak Sukaji. Pak Sutaji, wis. Allahu Akbar. Berarti diqadha. Ya? Atau difidyah. Kalau difidyah, satu sholat itu 1 mud. Satu sholat 1 mud. 1 mud itu berapa on? 7 on. Kalau punya qadhaan sholat 1 hari 5 waktu, berarti 7 on kali 5, 3,5 kilogram 1 hari. Yes? Oke?
Bebas milih Gus, bebas. Pilih pilihan A, B boleh. Atau pilih C. Tak kodoi, tak fidyano. Oh sip, TOP begitu. Nggak apa-apa. Ya, wes. Dan ini perlu diketahui oleh orang-orang yang punya keluarga yang meninggal. Kalau kamu punya orang tua, ibu, bapak, atau saudara yang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka semua ahli waris harus tahu bahwa menyelesaikan urusannya orang yang mati itu hukumnya wajib. Ahli waris sudah doyan duit tok ae. Masih doyan. Hah? Waya ono mas-masane doyan. Waya duwike doyan. Omahe doyan. Sawahe doyan. Pekarangane doyan. Dibisiki ngene sih cerita. Bapak duwe utang salat. Ya. Bapak duwe utang salat, Bah. Loh, urusane bapak lho. Ya apa? Kok malah kamane duwike urusane bapak. Yo beresno. Saya kari milih ae. Bapak utang sholatnya petang bulan. Ayo. Misalnya gitu ya. Bapak utangnya sholat petang bulan. Anaknya papat. Kan di persen aja. Lah anaknya lanang berarti kan bagiannya bodoh ya. Saulan edang. Gue milih ngodoi. Ya. Gue gelem ngodoi sembahyang saulan. Oke bapak. Abot. Aku sembahyang arang-arang. Lah ngono duit gore nih. Piro? Sedina sholat 3,5 kilo. Ya. Sedina sholat 3,5 kilo. Ping! Saulan. 3,5 kali 3. Hasilnya 105 kilo. Ya. Sakintal lebih 5 kilo. Kali takon bakul beras. Beras sakintal regane piro? Beras sak bar kaya. Sing sedengan. 375 isi pirang kilo, 20 kilo. Berarti lek 50 kilo 600 itu kan 50. Ya. Iku 50 kilo ya. Berarti lek 100 kilo 1,5 juta. 100 kilo lah, sekali 5 kilo nih. 1,5 juta. 1,5 juta pokok untuk sholat saulan. Gak karu-karu nih lo. Kore ini di bapak adik kan. Kore duit doa. Hah? Ya, repot dong saya Pak. Tidak boleh. Ketika orang tua meninggalkan harta warisan, maka kamu harus ingat ahli waris bahwa orang tua ini harus dituntaskan segala hal yang berurusan dengannya. Utangnya dilunasi. Utangnya ono utang akhirat, ono utang dunia dibayar, utang akhirat itu dibayar. Bapak di utang sholat ya. Ngoten Gusti, enggak. Kecuali bila mana uang yang ditinggalkan itu enggak mencukupi untuk bayar. Ngerti enggak mencukupi ya? Utang sholatnya 10 tahun. Tinggalan piro? Kan enggak cukup ya? Oh ya wis. Lek ngono, berarti sak cukupi. Ojo ngene, gak cukup, gak usah. Ya gak ngono. Lek gak cukup gayen sak cukupi. Kayak bayar utangi bapak sak cukup utang sholat. Sisai baru. Wes. Ikut pendapatnya. Saya sangat merekomendasikan ikut pendapat ini. Biar apa? Kemarin zaman saiki, Pak. Di mana pendapat yang pertama? Melok pendapat pertama ya, jangan ada dikontrol, jangan ada dikiai. Oh, bajingan. Wah yang ngene melok pendapat pertama. Itu gak boleh melok pendapat pertama. Itu hadun nafas namanya. Itu namanya keinginan nafsu. Begitu juga kalau kamu punya bestie. Ya. Lalu di bestie, kocok kental. Kok mati di kodokan sholat, kodokan sholat di kanjamu. Ojo ngaku bestie tok ae kanjane sembayang kodokan gak dikodoi. Lho pecuti malaikat sakit kodokan. Ya, seperti itu. Dan ini sangat banyak. Biasanya uang siap membayar fidyah, tadi di akhir ada mikir. Lebih ya, Pak. Ternyata hitung-hitungannya kan saulan 1,5 juta ya. Hah? Saulane kuwi. Setahun. Ada kepeng? Hah? 1,5 juta ping 12. Oh, lumayan. 18 juta. Hah? Loh, yo opo duit bapak lantek lek ngene iki. Guys, dole warisan aku gambar kodok tok akhirnya. Gambar video tok iki. Lah ya apa duit bapak Pak dia? Kalau masalahnya bapak belum selesai ya sudah selesaikan. Nanti kalau sudah selesai baru bagi ke ahli waris. Ngono. Itu penting untuk para ahli waris.
Jangan cuma mau enaknya saja. Waktu bayar-bayarnya tidak mau. Pekarangan itu ya, sawah itu ya, wae ngono gak gelem. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa yu'marudu siba dzakarun au unsa mumayyizun. Sak menten lanjut besok ila akhiri. Wallahu a'lam bissawab.